Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jurnal dimanapun berada, warga Cilegon dan sekitarnya. Bahagia banget untuk hari ini, lembar yang ke-28. Di bulan Januari 2026, Sinta kembali hadir buat sahabat jurnal dimanapun berada, di kantor Asda 3 dengan Bapak Saprudin, Yuk. kemudian dengan Bapak Budi, di kantor Asda 3 Pemprov Cilegon, sahabat jurnal dimanapun berada. Kabar sehat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saprudin, Pak Waalaikumsalam. Budi. Alhamdulillah sehat, Bu Sehat Sinta. semuanya. Wah, ini seger-seger Alhamdulillah. banget ini, Pak. Iya. Subur-subur nih. Iya, makmur berarti ya. Makmur berarti ya. Pak Budi subur, Pak Saprudin juga. Wah, apalagi hostnya. Ya, Pak, sebelum ada obrolan kita lebih lanjut, dapat salam dari pimpin redaksi kami, Bapak Junha Jainal Mutakin, Pimret kami. Salam sehat buat Pak Saprudin, salam sehat buat Pak Budi. Sukses buat Bapak semuanya. Oke. Nah, sore hari ini suasananya memang segar sekali di Pemprov Cilegon saat ini. Kita mau ngobrol sedikit, Pak, ya. Biar publik tahu dan sahabat jurnal tahu pencapaian kinerja tahun 2025 di Asda 3 ini apa saja, kemudian membawahi bidang apa saja, terobosan yang program serta inovasi apa saja yang sudah sukses dilakukan di tahun 2025. Publik menanti langsung pemaparan dari para bapak-bapak nih. Oke, silakan Pak Saprudin dijabarkan. Iya, baik, terima kasih Bu Sinta ya atas waktunya untuk podcast sama kami. Sama-sama. Salam kembali juga sama Pak Jainal. Pak Jainal Mutakin, ya, pimpinan redaksi kami. Oke. Sehat selalu Pak Jainal ya. Amin. Iya. Tadi disampaikan di pembukaan bahwa dengan kondisi segar bahwa Bu Sinta bisa lihat di depan masuk ke Pengkot, suasananya hijau, rapi dan tertata. Betul. Itu adalah hasil dari kerjanya Pak Kabak Umum. Pak Kabak Umum luar biasa nih Pak Budi. Iya, itu ya. Jadi memang salah satu tugas yang fungsi dari beliau adalah memang memastikan layanan untuk pimpinan, wali kota, wakil wali kota, dan sekda itu bisa terlayani dengan baik. Betul. Ya? Termasuk untuk jamuan-jamuan pimpinan dan pimpinan semuanya. Jadi itu termasuk salah satunya selain untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di sekitar lingkungan Pemkot sini, seperti itu. Oke, Kabak Umum ya. Sarana dan prasarana Pemkot semuanya ini bagian Kabak Umum ya. Betul. Oke, sejauh mana kesuksesannya di tahun 2005 semua sudah dilaksanakan atau mungkin ada inovasi-inovasi barunya atau mungkin kita hanya sebagai renovasi saja untuk sarana dan prasarana di tahun 2025-nya Pak Budi? Oh iya. Kalau kami 92% sudah terlaksana. Sudah terlaksana ya. Oke. Selain Kabak Umum, Pak, membidangi apa saja lagi ini di Asda 3 ini biar masyarakat publik tahu nih? Kita ada membawahi bagian protokol dan kepemimpinan. Protokol dan kepemimpinan. Oke. Itu memang khusus untuk mengatur jadwal-jadwal agenda protokolan pimpinan mulai dari wali kota, wakil, dan sekretaris daerah. Oke, iya. Dan memastikan bahwa misalnya setiap agenda-agenda yang dilaksanakan oleh wali kota, wakil, dan sekda itu bisa tersusun dengan rapi dan baik, termasuk untuk penerimaan tamu itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Oke ya. Mekanisme apa yang sudah dijalankan di tahun 2025 untuk protokol ini sendiri kepada publik, kepada masyarakat yang mungkin hendak menemui pimpinan atau hendak menemui Pak Wakil atau Pak Wali Kota, SOP apa yang sudah dijalankan, Pak? Iya, baik. Kan kalau wali kota, wakil, dan sekda ini kan merupakan sentral daripada pimpinan di kota Cilegon ya, jadi agak sensitif. Jadi makanya kita itu mengatur jadwal-jadwal beliau supaya jangan ada miskomunikasi dengan masyarakat tentunya, karena pasti sangat banyak masyarakat itu yang ingin bertemu ya, anjang sana sama Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda untuk menyampaikan ide ataupun gagasan dan masukan-masukan kepada Pemkot seperti itu. Jadi oleh karena itu memang di bagian protokol ini sudah menyusun satu SOP namanya itu Gerakan Protokol Kepemimpinan. Gerakan Protokol Kepemimpinan. Iya, jadi itu mengatur skema atau seperti let's say bisa katakan bahwa itu seperti SOP lah. SOP bagaimana penerimaan tamu. Betul. Jadi waiting time-nya sampai berapa lama. Betul. Jadi ada kepastian kepada masyarakat untuk yang berkunjung kepada
untuk bertemu kepada wali, wakil, dan Pak Sekda Pak seperti Sekda, itu. oke. Jadi memang Iya, sudah ada iya, SOP-nya dengan baik iya. ya, sehingga masyarakat jika ingin bertemu atau mungkin Iya, dari luar ingin bertamu iya, juga ke Pemkot Cilegon sudah ada SOP iya, sendiri, monggo dan silahkan iya, dijalani prosesnya dan memang iya, prosedurnya iya. tentunya ya Pak, ya Bu ya. Untuk Mungkin itu mempermudah juga dia sudah apa namanya base WA juga. Jadi jadi hmm, nomor WA protokol itu yang untuk melayani agenda-agenda pimpinan, jadwal bertemu bisa nanti melalui WA yang telah disampaikan sampai juga. iya. Nah, dalam WA itu mungkin ada sudah tertulis dari instansi mana, Iya, keperluannya iya apa, betul. berapa Iya, orang, waktunya jam oke, berapa gitu. iya Mungkin betul. sudah ada ya Pak ya Sudah terusnya. ada. Sukses dijalankan selama ini Iya. tidak ada kendala di tahun 2025. Alhamdulillah itu sangat membantu ya, sangat Mm-mm. membantu karena ini kan masyarakat itu kan apalagi Cilegon ke kota industri ya, Betul. dengan tingkat kesibukan tinggi Iya. gitu. Jadi jangan masyarakat itu banyak menunggu ya sehingga tidak ada kepastian. Jadi dengan Mm-mm. adanya SOP seperti itu memberi kepastian misalnya kapan sejak permohonannya kapan bisa Iya, akan bertemu sama pimpinan direalisasikan, seperti itu. betul. Iya. Ada durasi waktu yang Ada, ditentukan Pak, ada. ada. Nah, ini jika Pemkot sendiri akan berkunjung ke Mm-mm. menemui pimpinan. Nah, jika publik atau lembaga di luar ingin mengundang Pak Wali Kota dan Wakil, SOP apa? Seperti apa mungkin Oh itu yang sama diterapkan? juga nanti mereka Sama ya aja. Oh, nanti pengajuan dulu ya Pak ya? menyampaikan surat ya Mm-mm. biasa dengan administrasi didata dulu suratnya diregister dulu Mm-mm. suratnya setelah itu nanti baru nanti setelah masuk ke pimpinan kapan waktu bisa disediakan untuk bisa Disediakan. bertemu nanti Oke. akan dikomunikasikan Mm-mm. kepada pihak yang pemohon karena Mm-mm. pasti sudah ada kontak person yang diminta untuk Betul. dihubungi kapan bisa diterima seperti itu. Oke. Pak, untuk bagian Mm-mm. pelayanan, ke Oh, bagian pelayanan, mungkin Bapak membidangi di bawah beberapa mm-mm. OPD ya Iya. perlu. Nah, ketegasan kemudian atau mungkin ada agenda yang memang untuk mensukseskan pelayanan publik Mm-mm. semaksimal mungkin, Oke. apa mungkin terobos yang dilakukan dari pihak Oh, Asda 3, Pak? iya baik. Mm-mm. Salah satu bagian yang dibawa Asda 3 itu adalah bagian organisasi. Organisasi. Bagian organisasi ini ada 3 subkegiatan yang Mm-mm. dilaksanakan oleh organisasi ini. Pertama untuk tadi reformasi birokrasi, Iya. kemudian untuk kelembagaan dan tata Mm-mm. laksana, kemudian pelayanan publik. Oh, iya. Kalau untuk agenda reformasi birokrasi termasuk penilaian akuntabilitas kinerja institusi pemerintah, Mm-mm. itu memang termasuk menjadi fokus kita ya Iya. dalam akibat reformasi ini. Kalau di akuntabilitas kinerja institusi pemerintah, memang kita menargetkan di tahun 2025 Mm-mm. kita target waktu itu kita BB sebenarnya Oh ya iya, BB. BB. Mm-mm. Cuman sekarang ini masih kita B. Mm-mm. Karena memang sebenarnya kalau akuntabilitas kinerja pemerintah ini kalau bagian organisasi ini hanya bersifat fasilitator sebenarnya ya Betul. fasilitator Mm-mm. untuk menyampaikan kepada OPD tentang memastikan bahwa misalnya kalau akib itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja sudah dilaksanakan apa Sudah. belum? Oke. Pemahaman OPD terhadap misalnya KPI Iya. organisasi, indikator kinerja utama, target-target, itu kan mesti dipahami. Sejalan nggak sama EPJMD, sama PKPD, Renstra, sama Renja OPD-nya seperti itu. Jadi memang di situ memang agak tantangannya seperti itu. Jadi keberhasilan kita bukan mutlak di bagian organisasi. Nilai sakit kita tinggi misalnya hasil penilaian dari Menpan. Iya. Itu sangat tergantung pada pemahaman dan pelaksanaannya di OPD. Karena nanti pada dasarnya evaluasi ya evaluasi sakit itu akan dinilai per OPD oleh Menpan. Iya, misalnya sampelnya kadang-kadang ada 5 OPD. Nah, jadi kita belum bisa menentukan sampelnya itu OPD A, B, C misalnya itu. Itu bagaimana ke Menpan. Oleh karena itu memang untuk keberhasilan sakit ini sangat butuh komitmen kepala OPD untuk memastikan bahwa
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah benar-benar dilaksanakan oleh OPD-nya seperti itu ya. Kalau reformasi birokrasi kita memang sudah secara reguler kita sudah nilainya sudah sangat baik ya. Dan ada yang reformasi birokrasi yang bersifat tematik, misalnya seperti penuntasan kemiskinan ekstrem ya. Di Cilegon itu kita kemiskinan ekstrimnya sudah tidak ada ya, makanya nilai reformasi birokrasi itu termasuk nilai dengan sangat baik. Kemudian di organisasi juga ada kelembagaan ya. Kelembagaan itu kita menata kelembagaan, misalnya ada nggak OPD yang tidak efisien gitu, tidak efektif melaksanakan tugasnya, seperti itu. Jadi memang kita sudah melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Sudah dari 35 OPD ya, sudah menghasilkan. Kemudian di tahun 2025 ini kita sudah memantapkan tentang sasaran ya, tugas poksi masing-masing OPD itu ya, seperti itu. Jadi memang kita ingin memastikan bahwa karena kalau kelembagaan ini kita kan ingin suatu lembaga itu yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu makanya di tahun 2026 ini rencana kita ada untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi keberadaan unit UPTD ya, unit pelaksana teknis daerah. Itu efektif apa tidak? Apakah dia menambahkan beban belanja apa tidak? Seperti itu. Apakah bisa kita tarik kepada dinasnya apa tidak? Seperti itu. Karena kita kan makin bengkak organisasi, makin bengkak juga belanja tentunya, seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang kelembagaan sasaran kita seperti itu. Dan di tahun 2025 kita sudah melakukan perubahan ya, perubahan terhadap 3 lembaga waktu itu ya. Yang dulu pertama itu kalau tidak salah Bab Pedali Bank itu kan berubah menjadi Bab Rida ya. Litbangan jadi Riset Inovasi Daerah. Itu sudah perdanya sudah keluar, sudah sudah berlaku, termasuk dengan Dinas Ketapang Tanam Pangan, ditambah lagi Pertanian Perikanan. Dirubah, kemudian di RSUD itu kita nambah salah satu wadir, nambah selama ini 2 menjadi 3 gitu. Jadi itu sudah pewal sudah ada, tinggal kita eksekusi saja. Tinggal pengisian jabatannya saja. Pak Asda, untuk pelayanan publik ke seluruh OPD, kemudian juga kepada BUMN atau BUMD mungkin yang lainnya ya. Pak, apa harapan Bapak kepada mereka setelah dijalankan tahun 2005 dengan program yang begitu sukses? Mungkin ada sedikit pencerahan bagi Bapak di tahun 2006 kepada seluruh OPD dan semuanya, Pak. Dari Pak Asda sendiri, apa harapan Bapak? Harapannya gini, kita ini memang kan fungsi kita ini kan sebagai pelayan publik ya, public service lah gitu ya. Memang keberadaan kita memang bukan sebagai untuk pemerintah daerah untuk mencari untuk macam-macam seperti itu. Kita untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Jadi harapannya bahwa OPD yang melakukan pelayanan publik yang ada di dalam pelayanan publik, baik bersama administratif, baik maupun saprasnya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena memang pada tahun 2026 ini, rencana penilaian layanan publik itu akan langsung, langsung dari Menpan, akan ada sistem. Cuma kita memang perlu memastikan bahwa jenis pelayanannya apa saja, kemudian standarnya seperti apa. Itu yang kita minta. Jadi memang kita bagian organisasi ini sudah memetakan ya, sudah memastikan memang setiap OPD yang melakukan pelayanan langsung publik kepada masyarakat sudah memiliki SOP standar pelayanannya. Sudah ada seperti itu. Ya. Pak, di tahun 2025, kemudian tahun 2006, nggak asing bagi kita bahwasanya akan ada efisiensi. Tanggapan Bapak masalah efisiensi seperti apa?
Di tahun Iya, 2020. 2025, 2026 kita sudah merasakan bahwa sudah adanya efisiensi. Tanggapan Oh, Bapak dengan program Bapak, progres memang Bapak, apa? memang efisiensi ini kan bukan berarti kita menyukai pelayanan kepada Betul, tidak masyarakat. mengurangi Kita pelayanan. ingin memastikan bahwa serupiah pun nilai yang Mm-mm. anggaran itu bisa sangat efektif dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi Mm-mm. kita ingin dan kita mengefisienkan juga bukan mengefisienkan kepada belanja-belanja pelayanan kepada masyarakat tidak. Jadi yang kita efisiensikan adalah belanja-belanja yang bersifat pendukung, ya, yang tidak secara langsung pada masyarakat seperti itu. Jadi memang yang penting adalah kita mengefisienkan untuk mencapai target kita sebenarnya. Betul. Target kita supaya jangan menjadi defisit, kemudian pelayanan masyarakat tetap berjalan. Jadi sehingga kebijakan kita itu memastikan bahwa eh, anggaran yang telah tersedia ini benar-benar memang untuk pelayanan kepada masyarakat Pada seperti itu. masyarakat, Ya, betul. jadi Iya, gitu. iya. Kita ke arah ke Pak Budi. Pak Budi, Mm-mm. kabak umum. Wah, ini kabak umum tugasnya banyak sekali nih. Umum nih. Iya, ya. Iya. Progres dan program apa saja nih yang sudah dilakukan dengan sukses di tahun 2025 dengan seluruh agenda tentunya ya. Karena kabak umum ini adalah bagian renovasi, mungkin ya bagian umum segala. Apa yang sudah dilakukan tahun 2025 dengan kesuksesannya Pak? Boleh dijabarkan Pak Budi? Iya. Ya. Jadi fase 3, bagian umum secara overall Bu 95% Bu di tahun 2025. Iya. Alhamdulillah kami berhasil melaksanakan fungsi fasilitasi Bu, Iya. yang menjadi elemen kunci dari bagian umum. Jadi ada arahan dari pimpinan terkait dengan acara-acara, terkait dengan kegiatan, terkait dengan pemeliharaan ataupun kantor wali kota ini, alhamdulillah berhasil kami laksanakan Bu. Sudah dilaksanakan ya. Sudah 90%, 100%? 95%. 90%. Luar biasa. Iya. Kembali ke Pak Budi. Pak Budi, kalau tadi tanggapan Pak Saprudin kalau efisiensi bagi Pak Saprudin no problem nih ya. Kalau bagi kabak umum, bagaimana efisiensi? Alhamdulillah sama Bu. Jadi Sama. tahun 2025 kan kami menghadapi Impres 1 tahun 2025 dan itu memang Impres 1 itu banyak terkait dengan umum Bu. Betul. Karena ada mamin, ada hotel. Iya. Alhamdulillah kami berhasil untuk melalui dengan baik Bu. Berkat adanya kerjasama, ada dukungan dari pihak pimpinan, kami berhasil. Iya, jadi, artinya tantangan 2026 ini insya Allah bisa lah ya. Walaupun efisiensi tidak harus mengencangkan ikat pinggang ya Pak ya. No problem lah ya. Karena banyak mungkin ya banyak cara, ada banyak solusi dari yang lain mungkin untuk menyikapi dari efisiensi itu sendiri. Oke. Mungkin ada tambahan Pak Saprudin yang lain sebelum kita close? Ya, tambahnya paling terutama kepada untuk sakit ya. Mohon ini OPD kerjasamanya. Betul. Gitu ya. Untuk supaya sama-sama ya. Kalau kita ingin karena kita sebagai instansi pemerintahan ini kan mesti dipertanggungjawabkan seperti itu. Salah satunya melalui sakit seperti ini. Betul. Jadi kita minta komitmen kepala OPD-nya untuk melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan ini sakit ini dengan sebaik-baiknya di OPD-nya. Karena target kita di 2026 ini kita ingin mencapai nilai BB. Oke, ya, iya. Itu. Iya. Itu dia sahabat jurnal harapan dari Bapak Asda Pak Saprudin mungkin 2025 sudah sukses dengan semua program dan progresnya serta inovasinya. Bapak Budi juga sudah menjalankan semua di bagian kabak umum. Sukses kembali di 2026 untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan kepada pelayanan kepada publik, kemudian menjalankan program dengan baik dan sukses di tahun 2006 dan seterusnya tentunya ya. Dengan semua pelayanan tentu yang sudah diterapkan secara SOP. Oke, sahabat jurnal, kami minta saran dan kritiknya dalam setiap penayangan podcast di Jurnal KUHP dan wawancara kita bersama Pak Saprudin di Asda 3, Bapak Budi sebagai kabak umum di Asda 3 sampai di sini saja. Di next waktu lainnya kesempatan bisa ketemu lagi dengan program yang lain lagi tentunya ya Pak ya. Terima kasih buat Pak Saprudin, Pak Budi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.